Oke, selamat malam teman-teman. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name. Dan malam hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol tentang nama. Dan orang bilang katanya nama apalah arti sebuah nama gitu ya. Nah, ternyata nama itu mengandung energi yang mempengaruhi kehidupan kita ya dari aspek rezeki, kesehatan, jodoh, dan kehidupan yang lain-lain. Nah, kita malam hari ini temanya akan bahas apakah terapi nama adalah solusi satu-satunya atau ada solusi lainnya ya. Jadi webinar ini cocok sekali untuk kamu, untuk teman-teman yang hidupnya merasa stuck gitu-gitu aja, udah berusaha macam-macam nggak berhasil, rezekinya seperti macet, ada rezeki terus hilang lagi, sulit jodoh atau berobat juga nggak sembuh-sembuh. Nah ini wajib banget nyimak webinar ini dari awal sampai akhir ya. Nah, apakah terapi nama adalah solusi satu-satunya atau ada solusi lain? Nah, kita akan undang aja langsung narasumber kita yaitu Pak Anantawa Jendra. Malam, Pak Jendra. Malam, bro. Iya, selamat malam teman-teman. Ini Pak Jendra ya. Pak Jendra adalah seorang master nama. Jadi sudah banyak sekali membantu orang yang hidupnya tanda kutip berantakan menjadi lebih baik, lebih rapih, lebih enak hanya dengan mengubah namanya. Nah, kita langsung ngobrol aja ya, Pak Jendra. Kenapa sih nama Ya, itu penting banget gitu, Pak Jendra? Apakah eh, nama itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan seseorang? Nah, silakan Pak Jendra, waktu dan tempatnya. oke, terima kasih, bro. Jadi, untuk mempersingkat waktu dan nanti pertanyaan itu akan terjawab di slide ya biasanya kita. Jadi, kita ya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya, bro? Oke, sudah muncul. Oke, teman-teman. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta webinar malam hari ini, Zoom ini. Jadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi semoga sesi pada malam hari ini bisa memberikan teman-teman atau Bapak Ibu wawasan, pencerahan dan manfaat lah intinya. Bagi yang baru mungkin akan mendapatkan informasi yang apa ya out of the box gitu. Karena selama ini mungkin tahu nama ya tahu-tahu gitu aja, tapi tidak tahu lebih detailnya gimana. Jadi siapkan pikiran terbaik Anda karena kita akan masuk lebih dalam. Oke, saya langsung. Oke, nah ini eh, ada pertanyaan. Kenapa hidup itu sering berputar di masalah yang sama? Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti mengalami hal-hal seperti itu. Entah itu dari rezeki, dari karir, dari keluarga, terus dari hubungan, dari kesehatan, dari emosi. Jadi contoh-contohnya nanti akan ada ya contoh-contoh. Nah, kita mulai dari yang rezeki. Ya, jadi kadang-kadang uang itu masuk tapi cepat habis gitu kan ya. Terus terus yang lucunya itu kan gini ya, uangnya masuk terus cepat habis tapi tidak ada barang-barang yang kita miliki gitu, ya kan? Jadi itu. Terus nah ini kemudian nih ada nih kebutuhan mendadak terus muncul. Pas kita punya duit tiba-tiba keran rusak lah, mesin cuci rusak lah, TV rusak lah apa aja gitu ada aja pada saat kita terima duit kan kan aneh gitu ya. Nah terus sudah Anda sudah kerja keras sudah pontang-panting tapi hasilnya itu ya segitu-gitu aja gitu padahal harusnya kan katanya semakin Anda bekerja keras hasilnya semakin banyak gitu kan sebetulnya. Terus misalnya Anda punya usaha juga sama tidak stabil kadang ramai kadang sepi, aneh gitu ya. Nah, ini pola-pola yang sering terulang gitu. Kalau Anda memiliki pola-pola seperti ini, Anda perlu berpikir sejenak gitu, teman-teman. Karena ini harus ada sesuatu yang eh, lain gitu di luar dari apa yang sudah Anda. Nah, terus masalah karir dan pekerjaan. Nah, Anda sudah kerja
lama banget gitu kok nggak naik-naik posisi gitu ya. Masih di situ-situ aja, mau dapat apa namanya itu promosi nggak jadi gitu-gitu. Terus di kerjaan juga gitu, tidak pernah jarang dihargai. Eh, Apa yang Anda lakukan itu kayaknya dipandang sebelah mata gitu. Nah, padahal Anda punya kemampuan gitu, bagus gitu, tapi nggak pernah terlihat gitu. Itulah. Terus Anda bisa jadi sering pindah, masalah kerja, dan masalah itu selalu sama. Loh. Ingat ya, ini kita membicarakan sesuatu yang sama. Masalahnya sama dan terulang terus-menerus. Nah, kemudian masalah hubungan dan pasangan. Nah, ini sering nih kadang-kadang ya, bagi yang belum menikah mungkin sering salah pilih pasangan, kelihatannya baik, tapi kok akhirnya menyakiti, terus apa namanya, selalu tersakiti segala macam dalam eh, berhubungan gitu ya. Nah, terus sering dikorbanin, terus segala macam diporotin lah misalnya gitu kan. Terus misalnya juga awalnya kelihatannya baik orangnya, tiba-tiba lama-lama kelihatan aslinya gitu. Terus selalu cemburu misalnya gitu dalam hubungan, pokoknya curigaan kerjanya gitu. Nah, dan ini maksudnya gini, setiap Anda punya pasangan, itu Anda selalu memiliki perasaan seperti itu. Berarti kan itu ada polanya, bukan bukan sekali dua kali Anda merasakan hal seperti itu. Nah, teruslah malah masalah emosi dan mental. Nah, ini mudah overthinking, segala macamnya, terus berpikir apa ya, hal yang sama terus menerus, misalnya, pintu udah dikunci belum ya? Saya punya teman gitu, pintu udah dikunci belum ya? Bisa dia udah keluar gitu, udah jauh dari rumahnya, tiba-tiba balik lagi ke rumah hanya untuk ngecek pintunya gitu. Padahal sebenarnya kan ya nggak gitu, harusnya udah tadi udah cek ya udah gitu. Terus mudah cemas, takut, dikit-dikit berkeringat dingin, dikit-dikit nggak berani ke sana kemari, bahkan cemasnya sampai ke level fobia misalnya. Fobia atau ya kecemasan berlebih yang akut yang menyebabkan shock mentalnya, misalnya kayak melihat tokek takut sampai gemetar gitu-gitu modelnya ya. Fobia banyak, fobia itu ada fobia ketinggian, fobia fobia binatang, fobia macam-macam gitu, ada fobia ruang gelap. Nah, terus terlihat kuat gitu juga kan, tapi dalamnya itu sebetulnya rapuh gitu kan. Nah, terus sulit tenang dan fokus itu modelnya yang terus berulang di dalam kehidupan Anda. Itu perlu Anda apa ya, stop sebentar dan lanjut lihat slide. Terus masalah dalam keluarga, nah ini yang sering terjadi tanpa disadari, anak sulit diarahkan, sering bantah, gitu-gitu loh. Terus pasangan juga sama sama pasangan sering konflik, ngobrol dikit, lama-lama jadi gede, terus banyak gara-gara naruh piring salah, ada berantem besar-besaran, nah itu kadang gitu. Terus orang tua dan anak nggak nyambung ngobrolnya, tinggal serumah tapi tidak damai gitu lagi. Ya, nah eh, itulah saya bilang tadi yang paling berbahaya itu sebetulnya bukan masalahnya, ya. Sebenarnya bukan masalahnya yang berbahaya, tapi adalah polanya yang berbahaya. Pola berulang seperti itu, ceritanya sama, lukanya sama, hasilnya sama. Itu yang berbahaya sebetulnya. Kalau masalah sih gitu-gitu aja sih biasanya. Jadi orang berbeda lukanya sama, tempat berbeda tekanannya sama, sudah berjanji berubah tapi kembali mengulang, usaha berbeda hasil tetap berat. Mulai-mulai gitu ya. Masalah yang berulang bukan kebetulan, teman-teman. Itu pasti ada pola yang belum Anda sadari. Nah, kebanyakan orang itu ingin sebetulnya berubah. Setuju ya? Pasti ya, semua orang mereka ingin rezekinya membaik, ingin hubungannya lebih tenang, ingin karirnya naik, ingin usahanya berkembang, ingin batinnya lebih kuat, ingin masa depannya lebih jelas. Biasanya seperti itu. Hanya di taraf ingin. Nah, terus mereka itu mulai memperbaiki gitu kan. Nah, misalnya cara kerjanya diperbaikilah, cara berpikir mereka diperbaikilah, lingkungan mereka diperbaikilah,
strategi mereka diperbaiki, terus doa mereka diperkuat, usahanya pun ditambah. Nah, sebetulnya semua itu penting gitu. Tapi yang seperti yang bilang, ada satu hal yang sering dilupakan di situ, yaitu identitas diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebelum mereka menjalani hidup, apapun itu yang mereka hadapi sekarang, mereka itu dari kecil sudah membawa yang namanya identitas. Nah, jadi identitas itu letaknya di mana kan pertanyaannya gitu. Identitas seperti itu adalah letaknya di nama, teman-teman semua. Jadi nama itu adalah pintu pertama identitas. Gitu ya. Jadi nama itu bukan sekedar panggilan. Seperti yang saya bilang tadi, karena sebelum Anda menjadi pekerja, pengusaha, dan lain-lain, itu Anda sudah mempunyai nama dari dulu. Dan nama Anda itu tidak pernah berubah loh. Dan Anda tidak pernah berpikir gitu. Merubah nama, padahal kan banyak tuh kasus-kasus di mana orang yang sakit, tahunan, nggak sembuh-sembuh, mungkin namanya keberatan gitu kan ya. Terus akhirnya diganti nama sembuh gitu kan. Nah, sebetulnya kalau hanya sakit saja sembuh, apa harusnya yang lain juga bisa disembuhin dengan Anda melakukan itu. Masalahnya semuanya Anda rubah, tapi hanya satu yang belum pernah Anda rubah, yaitu identitas diri Anda sendiri. Nah, nama adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenali dalam hidup seseorang. Ya, jadi itu yang akan selalu melekat. Itu yang akan selalu ada dalam diri Anda dari zaman dulu sekali, dari kecil bahkan itu. Nah, apa sih identitas? Identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Jadi, teman-teman, semesta itu tidak melihat melihat apa ya, muka gitu, enggak ya. Anda ganteng, keren gitu enggak. Jadi dilihatnya identitas, ya. Nah, saya contohkan ini sederhana. Dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Gitu. Yang satunya hidupnya naik perlahan tapi stabil. Terus yang kedua sering ditolong orang. Dan yang ketiga peluang datang lebih dahulu. Gitu. Nah, di satu sisi sama-sama pintar, sama-sama rajin, sama-sama berdoa. Tapi yang satunya malah mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini yang kita bisa lihat perbedaannya jelas bukan di apa yang mereka lakukan. Perbedaannya adalah di identitas yang mereka bawa. Ya, jadi saya yakin kok teman-teman yang hadir di Zoom ini mempunyai teman atau sahabat atau saudara atau siapa yang sama-sama gitu, sama-sama pintar, sama-sama rajin, tapi kok orang bilang nasibnya beda gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita harus cari tahu gitu. Nah, ini saya fotoin satu buku ya, salah satu halaman. Itu eh, penulisnya Dale Carnegie. Beliau adalah penulis pelatih pengembangan diri asal Amerika. Sudah menjual buku ini lebih dari 30 juta eksemplar. Jadi 30 juta yang dijual bukunya gitu. Ini kalau buku tidak bagus ya tidak mungkin laku 30 juta gitu ya, logikanya ya, kita bicara logikanya. Kalau buku jelek gitu yang nggak ada yang beli lah, ini buku saking bagusnya. Bahkan buku ini dulu yang merubah sudut pandang saya terhadap seni berkomunikasi. Ya, jadi bukunya itu cukup menarik. Saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Bagus bukunya ya. Nah, di buku ini, Dr. Dale Carnegie mengatakan bahwa dari dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekadar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah baca bukunya dan masih ada bukunya di rumah, silakan dibuka bukunya, dilihatin itu halaman. Saya lupa halaman berapa itu. Yang jelas ada. Karena ini saya ambil dari buku itu sendiri asli ya. Nah, jadi orang sekelas Del Carnegie saja mengatakan bahwa nama itu adalah pengungkapan karakter budaya dan nasib. Jadi beliau pun sudah meneliti itu jauh-jauh sebelum, bahkan jauh-jauh sebelum ada ACN ya. Beliau sudah melakukan itu. Jadi kita tinggal ikutin aja sebetulnya apa yang orang sukses katakan gitu. Karena kan udah pasti mereka memberitahukan yang betul untuk kehidupan kita. Nah, kesalahan banyak orang adalah mereka ingin berubah, tapi nama mereka tetap sama.
energi tetap sama, identitas tidak pernah disentuh. Jadi ya itu seperti yang sama nanti. Polanya bakalan sama seperti di slide awal tadi. Rezeki Anda misalnya contoh ya ditipu, ditipu terus. Beda-beda orang aja nanti. Ya, beda-beda orang aja yang itu. Terus dikorbanin ya korbanin. Terus boros ya boros, beda-beda barang nanti atau beda-beda uang yang hilang dari diri Anda. Jadi itu adalah mengulang pola yang sama. Nah, saya contohin lagi identitas itu seperti ini ya. Misalnya Anda punya warung lesat Wena gitu, nama warungnya warung lesat ya. Terus di warung itu ada menu nasi sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh jeruk. Nah, jika Anda memiliki menu seperti itu, teman-teman, saya tanya ini, jika Anda memiliki menu seperti itu, apakah wajar orang yang membeli di warung Anda itu akan pesannya salah satu dari menu itu, gitu? Wajar ya? Jadi itu sangat wajar kan? Kalau orang datang ke warung dasar enak, ya otomatis dia akan beli sate kambing atau gulai kambing atau tongseng kambing gitu kan ya. Minumannya cuma pasti dua, es teh dan es jeruk gitu. Karena cuma itu pilihannya gitu ya. Jadi itu wajar banget gitu loh. Nah, itulah kenapa teman-teman itu saya katakan kalau Anda mengatakan ini wajar, itulah kenapa jika identitas Anda ada sakit, maka wajar penyakit datang. Bagi teman-teman yang ikut Zoom ini mungkin ada saudaranya temannya sakit gitu misalnya. Coba aja dicek identitasnya. Ya itu biasanya nggak bisa dipastikan ada sakit di identitas itu, gitu. Nah, jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, ya, maka wajar dorongan destruktif datang gitu. Jadi pengen nyayat tangan lah, pengen lompat dari gedung lah, pengen apalah, pengen tabrakin diri lah, apa gitu. Nah, terus jika identitas Anda kaya, nah ini menarik ya. Wajar rezeki berlimpah datang. Kalau Anda identitasnya kaya. Dan terakhir nah ini yang orang kadang-kadang eh, tidak inginkan, tapi mereka jalani gitu. Jika identitas Anda miskin, ya wajar, kesialan, boros, mudah ditipu gitu datang. Nah, jadi yang datang dalam kehidupan itu sering mengikuti identitas yang Anda bawa, sama seperti yang ini. Ya, ini sama teman-teman, ini sama ini itu sama. Ya, jadi kalau Anda buka warung resep enak dengan menu sate kambing, ya wajar pembeli sate kambing datang. Sama sama ini, jika Anda kena sakit, maka wajar penyakit datang. Sama, analoginya sama. Nah, nama itu membentuk kenyataan hidup. Jadi, seperti ini alurnya ceritanya. Jadi nol, nol sampai 6. Nol itu adalah energi semesta. Unlimited tanpa batas. Besar banget gitu ya. Nah, energi semesta ini masuk lewat apa ke diri kita? Nah, pintu gerbang pertamanya adalah identitas. Jadi energi semesta itu akan melihat dulu apa sih menu-menu orang ini gitu kan. Menu orang ini apa? Ada kaya nggak? Ada pinter nggak? Ada menikah nggak? Ada apa gitu kan. Nanti Anda bisa tahu sendiri. Nah, jadi dari nama ini akan menciptakan identitas yang nanti akan di apa namanya itu menjadi jembatan untuk menciptakan energi yang dipancarkan sesuai dengan identitas yang ada di situ. Nah, dari energi ini akan menciptakan yang namanya pikiran. Ya. Pikiran kemudian menciptakan tindakan dan akhirnya menjadilah kenyataan. Nah, mungkin yang Anda tahu adalah eh, selama ini hanya di nomor 4 saja. Ya, kebanyakan ini yang diutak-atik, teman-teman. Kita itulah banyak seminar-seminar motivasi, seminar pengembangan diri, itu semua membahas di nomor 4. Nah, contoh alurnya ya seperti yang saya bilang tadi. Jika Anda punya identitas miskin, maka energi miskin akan terpancar. Akan tersalurkan ke pikiran, jadi pikirannya miskin. Tidak mengarah kemiskinan, dan kenyataan hidup miskin. Walaupun Anda tidak ingin miskin, tapi jika energi Anda miskin, ya udah, gitu. Maka apapun yang Anda lakukan itu mengarah ke kemiskinan. Itu ya contohnya ya. Pas seperti tadi, walaupun Anda tidak ingin orang beli sate kambing, tapi karena menu Anda sate kambing, ya udah. Orang datang pasti akan bilang, Pak, sate kambing satu. Nah, nah kenapa harus dimulai dari nama?
Karena kenapa bukan yang lain gitu? Karena kalau Anda mulai dari nol nggak bisa, karena di luar kontrol Anda. Nol ini kan di luar kontrol. Yang mulai Anda bisa kontrol adalah 1 sampai 6, itu yang Anda bisa kontrol. Nah, kalau misalnya Anda mulai di apa namanya itu? Di yang lain selain nama, dan itu yang sering dilakukan. Biasanya mereka mulainya di nomor 4 di pikiran. Jadi mereka melakukan hipnoterapi, meditasi, kata-kata positif. Betul, pikirannya merasa lebih tenang, tapi hanya sementara, contohnya. Jadi sementara saja. Nah, dan dan kalau kita mulai dari nama, itu jauh hasilnya lebih mantap. Itu kenapa? Karena pada saat Anda perbaiki di pikiran saya aja, sinyalnya dari nama ini akan terus dikirimkan ke pikiran. Jadi begitu Anda beresin, besoknya dikirimin lagi. Hal yang sama, pola yang sama akan dikirimin. Itu yang terjadi. Maka itu pentingnya Anda memulai dari yang nomor satu. Gitu ya, nomor satu yang diberesin. Nah, ini pertanyaan lagi, teman-teman. Seberapa sering Anda berdoa gitu ya setiap hari selama hidup Anda gitu. Saya nggak tahu umur Anda berapa, anggaplah umur Anda 40 gitu. Misalnya Anda udah umur 40 tahun, berapa sering Anda berdoa? Setiap hari kan berapa doa yang sudah terkirim? Dan pertanyaannya berapa berapa yang benar-benar terwujud gitu. Dan kenapa banyak doa itu belum menjadi kenyataan? Nah, ini dulu saya sempat pikirin, teman-teman. Ya sempat saya pikirin. Dan itu terjawab semua dengan nama, dengan identitas. Jadi ya wajar gitu kalau 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 apa ya, doa itu tidak bekerja, karena doa itu bekerjanya cuma di lapisan keempat, yaitu di pikiran saja. Ya, doa itu cuma sampai di pikiran Anda. Nah, begitu di pikirannya diberesin, besoknya ini akan ngirimin lagi energi yang baru. Gitu. Karena kan memang pusatnya sortirannya dari nomor satu, teman-teman. Jadi semesta ini mengirimkan dan diteruskan, diciptakan energi baru dan diaplikasikan ke pikiran. Jadi kalau misalnya di sini sudah miskin identitasnya, mau berdoa kaya, ya susah gitu ya. Susah. Susah, butuh waktu yang atau butuh effort yang lebih besar lagi gitu. Jadi seberapa kuat pun doa Anda itu bagus, tapi dia cuma sampai di pikiran saja. Jadi nggak bisa masuk ke yang lain gitu ya. Selama Anda punya identitas yang tidak selaras, maka doanya akan mental sampai sini saja, dia nggak bisa bypass ke nomor 3. Nah, ini sama sebetulnya di struktur tubuh kita itu kita sudah diberi clue ya, sudah diberi kisi-kisi teman-teman sebetulnya. Kalau Anda belajar tentang kesehatan sedikit saja, Anda pasti kenal dengan yang namanya sel. Ya, tahu ya, saya yakin teman-teman sih tahu sel ya. Sel itu adalah penyusun jaringan organ kita, menyusun organ kita, menciptakan jaringan organ kita. Nah, organ-organ kita terbentuk dan tubuh kita terbentuk itu ber apa ya, dihasilkan oleh triliunan sel, teman-teman. Triliunan sel membentuk tubuh kita, ya, triliunan sel. Jadi sebetulnya kalau Anda mau beresin diri, itu jangan beresin tubuh sebetulnya, jangan beresin organ, tapi bereskan sel Anda. Sayangi sel Anda. Karena sel membentuk yang lain. Sel itu cuma umur per sel itu umurnya 140 hari doang. Habis itu dia lahir lagi. Diciptakan lagi. Dilahirkan lagi. Regenerasi namanya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, Anda mungkin tidak ingin sakit. Tidak pernah berdoa, ya Tuhan, semoga saya sakit. Enggak. Tapi makanan yang Anda berikan ke diri Anda itu kebanyakan makanan yang dibenci sel. Justru sel membenci itu. Contohnya gula berlebih, makanan ultra processing, yang diproses ultra, gorengan, lemak, terlalu banyak garam, alkohol, rokok, segala macam. Ini yang Anda berikan justru lebih sering. Saya tanya, setiap hari, berapa kali Anda makan gorengan? Pagi nasi goreng, siang ayam goreng, sore
mie goreng, berarti semua goreng. Ya, semua goreng. Nggak ada Anda memberikan makanan untuk sel Anda yang direbus misalnya, atau yang mentah misalnya, atau mineral yang cukup, atau karbohidrat, karbohidrat yang kompleks misalnya, lemak sehat. Nggak pernah. Semua pasti seperti ini. Digoreng, dibakar, dipanaskan, dimasak lama, dan banyak tambah-tambahan yang lain begitu. Nah, jadi itu yang terjadi kebanyakan. Sama seperti saya bilang tadi, tidak ada orang yang berdoa untuk miskin. Tapi kalau identitas mereka miskin, ya kan, ujung-ujungnya miskin gitu kan. Karena energi yang diberikan oleh apa. Nah, saya perkenalkan hypnocoaching atau HCN. HCN adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Ini bukan ramalan. Ini bukan ramalan. Ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi web resminya itu hypnocoaching.com dan saya dirikan 4 bulan 4 2016. Nah, itulah alasan kenapa HCN diciptakan karena agar bisa membaca identitas-identitas dari nama seseorang. Agar bisa diberesin gitu ya. Kalau nggak bisa dibaca ya nggak bisa diberesin. Nah, terus kenapa HCN bukan ramalan? Ya, kenapa gitu ditanya. Karena memang di dunia ini, di luar negeri sana, ilmu nama, itu namanya onomastik, itu sudah dipelajarin di universitas-universitas dunia. Seperti di Uppsala, University, Swedia, Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda. Ada banyak universitas yang mengajarkan ilmu nama. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kok di Indonesia belum? Ya, Indonesia kan belum kategori negara maju gitu. Masih negara sedang berkembang. Ya, sedang berkembang terus, nggak berkembang. Sedang sedang berkembang. Nah, jadi di luar negeri itu sudah banyak banget universitas yang mengajarkan teknologi keilmuan nama. Ya, jadi mereka sudah mempelajari itu dan bahkan sampai ada yang doktor segala macam. Jadi kalau Anda berpikir nama itu ramalan, Anda perlu main ke sinilah ke Uppsala University gitu dan perlu dan lihat di situ bagaimana orang mempelajari nama dengan sains dengan saintis. Oke. Nah, ACN menggunakan 8 keilmuan nama digabung menjadi satu. Jadi ACN itu bukan hanya satu satu ilmu gitu ya, nah, tapi saya lebih lebih menggabungkan berbagai ilmu, ada 8 ilmu, saya gabungkan dan saya create satu keilmuan baru namanya Hypnocoaching atau ACN. Gitu ya. Jadi fungsinya ilmu banyak digabungkan adalah untuk memperkuat keilmuan barunya gitu. Jadi kalau satu ilmu kan kemungkinan lemah gitu ya. Kalau 8 ilmu kan wah keren, ini keren. Dan memang betul terbukti hasilnya sangat luar biasa. Oke, sedikit perkenalan, nama saya Jendra. Dari 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking. Itulah awal pertama saya berubah kehidupannya dari mulai baca buku segala macam gitu ya. Terus 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Jadi saya juga trader teman-teman. Terus 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di seluruh per dunia itu saya pernah. Terus 2013 sampai 2016 saya mulai belajar tentang hipnosis, magnetism, mesmerism. Itu saya mulai belajar kan saya tertarik untuk mengetahui gimana sih otak manusia itu bekerja gitu. Terus saya juga sempat mengajar trading ke beberapa kota, terus saya sempat mengajar hipnosis juga di beberapa kota. Dan 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis apa? Hypnoholis adalah orang tua dari Hypnocoach. Jadi Hypnoholis itu punya banyak anak di ceritanya. Nah, terus saya mendapatkan gelar CHT, Certified Hypnotherapist, itu dari AHI di Surabaya, dari Pak Arisandi. Terus saya juga trainer ICT dari Pak Arisandi juga, Instant Change Technique. Nah, tentunya saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascination. Terus saya juga S1 di Crystal Medic, itu sekolah bagaimana mempelajari tentang energi dan kristal. Terus saya menguasai yoga juga dan meditasi, menciptakan metode Bhairava,
Salah satu metode yang ciptakan saya metode terapi yang saya ciptakan sendiri untuk membereskan masalah dengan singkat. Terus memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam di hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di dalam dan luar Indonesia. Nah, apakah Anda ingin tahu? Nah, itu pertanyaan saya adalah setelah melalui proses tadi saya jelasin gitu-gitu kan. Apakah Anda ingin tahu apa sih identitas saya? Apa sih menu hidup saya? Itu pertanyaan untuk diri Anda yang hadir di Zoom ini yang baru terutama ya. Kalau yang udah pernah sih udah sering ya bolak-balik gitu. Tapi yang baru pertanyaan untuk Anda adalah apakah Anda ingin tahu apa identitas atau menu hidup Anda? Nah, Anda harus kenal dulu biar Anda tidak salah. Nah, inilah contoh pembacaan ACN dan ini saya kategorikan contoh pembacaan nama yang bagus. Ya, bukan terbaik tapi bagus. Ya, ini contohnya Elon Ritmas. Namanya ini bagus ya, bagus nih. Energinya juga tinggi, 87%. Nah, Agnes Monica Mojoto juga sama, energinya 93%, isinya juga bagus. Terus Muhammad Yusuf Hamka, identitasnya seperti ini, energinya juga 92. Nah, sekarang Anda lihat bedanya dengan yang ini. Ya, ini bedanya. Tadi kan gini, ini seperti ini. Ini adalah contoh identitas yang berisikan sakit. Jadi nanti kalau Anda cek nama, bisa tuh dilihat apa yang isinya, ya, isi apa gitu. Nah, di Chadwick Aaron Boseman, itu ada dua sakit yang muncul dalam identitas namanya dalam pembacaan aja ya. Ya, dalam pembacaan ada dua sakit. Dan akhirnya terbukti tahun 2020 Chadwick atau Black Panther meninggal karena sakit kanker tuh ya. Kemudian ini juga contoh lagi pembacaan sakit. Ada Kiki Fatmala dan Yuli Rahmawati. Di nama Yuli Rahmawati itu bahkan ada tiga sakit yang muncul. Tiga bahkan yang muncul. Jadi itu ya peluang lebih berbahaya lagi gitu kan. Kalau di Kiki Fatmala cuma ada dua sakit yang muncul. Tapi sama-sama muncul kematian karena sakit di namanya. Jadi seperti tadi, di namanya ada menu sate kambing gitu. Jadi orang ke sana udah pasti beli sate kambing kan gitu. Nah ini yang terjadi di dua nama ini, cuma bedanya di dua nama ini isinya sakit yang menonjol muncul. Nah inilah nanti Anda bisa cek identitas Anda sendiri. Ya, jadi pada saat Anda memiliki identitas sakit, maka energi yang tercipta atau yang tersalurkan adalah energi sakit, bukan energi sembuh gitu. Karena kan identitasnya sakit. Dan akhirnya pikiran pun akan membentuk pola sakit gitu ya tentang sakit. Kayaknya tindakannya melahirkan tindakan sakit. Seperti yang saya bilang tadi. Anda mungkin nggak pernah berdoa sakit, tapi makanan yang Anda makan itu menyakitkan sel semua. Itu contohnya. Nah, memang si sehat itu abu-abu ya, teman-teman. Jadi nggak ada orang yang 100% sehat itu nggak ada. Kebanyakan dari kita itu ya cenderung sakit daripada cenderung sehat. Lebih berat ke sehat karena pola makan segala macam, pola hidup dan segala macam. Dan akhirnya ya setelah identitas sakit itu kita punya, akhirnya ujung-ujungnya kenyataan pun akan terjadi bahwa Anda sakit. Jadi itulah perlunya HCN di mana Anda bisa tahu apa identitas yang ada pada diri Anda sehingga Anda bisa mencegah dan tentunya bisa membuat identitas yang lebih baik. Nah ini contohnya saya bilang. Temen gue kena stroke umur 36 tahun, masih muda banget. Dia nggak ngerokok, ya, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Kena stroke di umur 36 tahun. Jadi dia sudah melakukan hal yang bagus gitu kan. Tapi kenapa kena stroke? Yaitu karena kalau saya tahu nama nama yang korban ini ya bisa dimunculkan tuh pasti ada sakitnya kan. Sayangnya nggak ketemu namanya gitu. Oke nanti dah saya carikan slide yang lain yang ada contoh gitu. Ya, jadi energi semesta yang dikirimkan melalui namanya itu sakit itu terus dikirim teman-teman. Jadi akhirnya energi sakitlah dikirim.
Baiklah, sama pada saat dia membereskan di pikiran saja atau dia berdoa untuk sehat segala macam. Ya, energi nomor tiga ini akan terus mengalir gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang mubazir lah berdoa gitu ya. Kalau sebelum identitas Anda bagus, ya gimana saya ceritanya? Agak agak nggak nyambung soalnya. Itu sama kayak gini. Anda punya toko bangunan, berdoa agar orang beli sayur ke Anda. Itu tolonglah datangkan pembeli sayur ke toko saya gitu. Sedangkan Anda tuh buka toko bangunan, iya kan buka bisa dibilang mubazir ya. Jadi habisin waktu doanya gitu. Nah hanya itu cek dulu identitasnya atau beresin dulu identitasnya. Nah setelah itu baru berdoa itu Kak, jauh bakalan lebih mantap ya. Nah inilah contoh beberapa kesaksian mereka yang sudah mendapatkan perubahan dari melakukan terapi HCM. Ya ini saya singkat aja ada satu ibu-ibu yang datang kepada saya waktu itu tidak punya uang, hidupnya kocar-kacir, susah kerjaannya seret, segala macam apa yang parah lah. Parah beliau nggak pernah eh, pegang duit lama gitu di rekening habis 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 habis. Nah sekarang teman-teman, setelah beliau melakukan terapi nama di HCM, beliau sudah memiliki income yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ini top 25 income di seluruh Indonesia di perusahaan yang beliau ikuti. Ya beliau di perusahaan itu. Bahkan suami istri gitu. Dan ini mungkin penghasilnya udah ratusan juta per bulan mungkin. Saya nggak tahu, saya nggak nanya juga. Nah, beliau sering banget ngasih laporan ke saya, bahwa Pak saya sudah berubah, Pak saya dapat jalan-jalan ke sini, Pak. Ini nama aja memang keren, lewat kesensan gratis sudah diperoleh. Jadi bukan bukan saya yang cerita, teman-teman. Ada fotonya juga, gitu ya. Jadi itulah testimoni yang bisa didapatkan dari terapi nama. Dan sebenarnya banyak sih yang. Nah, ini juga contoh meminta semua anaknya tercapai sembuh. Nah, ini juga ada contoh terapi anaknya. Anaknya di terapi nggak pernah juara, terus akhirnya dia dapat ranking 2, padahal sebelumnya tidak mentok 6 atau 7. Dia lebih komunikatif, wajah lebih tampan, walaupun masih kurang matang gitu. Padahal baru hari ketiga. Jadi inilah testimoni yang saya terima. Jadi saya banyak testimoni. Nah ini 2017, istri saya kena serap kejepit, udah ke dokter habis ratusan juta, tiba-tiba ketemu saya gitu, dikenalkan dari temannya, akhirnya sekarang kaki kanannya sudah bisa berjalan seperti saya. Itu ya, teman. Jadi ini cerita yang mereka sampaikan sendiri dan bukan saya yang cerita. Nah, ini juga semenjak saya dan suami ganti nama, rezeki lancar, hubungan suami istri juga normal, tidak ada keributan pertengkaran. Itu ini juga ada. Saya ini ada namanya hari ke-28 sakit kepala dari kecil tidak pernah kumat lagi. Banyak. Kalau saya cerita tentang testimoni, itu ada 2.300 lebih testimoni yang HCN punya. Jadi kalau itu kita paparkan satu-satu nih yang saya kecil-kecilkan di belakang. Kalau ini kita paparkan satu-satu, mungkin waktunya akan habis. Hanya untuk kita membahas testimoni. Jadi intinya yang mau saya katakan adalah, kalau misalnya testimoninya sedikit, berarti apa yang dilakukan itu manfaatnya tidak begitu signifikan. Tapi bayangin dari saya 2016 lah, ngetlah 2017 gitu baru baru memang betul-betul jalan ACN itu, saya udah ada 2.300 lebih testimoni di 10 tahun ini. Kalau bagi saya sih luar biasa, bagus gitu karena jarang saya lihat ada sesuatu yang punya testimoninya ribuan gitu. Nah, jadi Anda bisa melihat dari situ. Nah, kalau Anda masih berpikir bahwa apa namanya ya, mengubah identitas atau mengubah nama itu masih kurang lazim gitu atau kurang kurang familiar. Ternyata di luar negeri itu artis-artis juga banyak yang melakukan. Muhammad Ali misalnya itu juga ini semuanya ini saya kasih 10 artis lah yang sudah pernah mengganti namanya. Jadi luar negeri itu normal karena ya seperti saya bilang di luar negeri ada sekolahnya juga kan. Nah kalau Anda pikir itu cuma nama orang, negara pun
itu banyak yang mengganti nama. Jadi kalau Anda bilang nama itu tidak penting, seperti pertanyaan tadi di awal. Kalau nama itu tidak penting, kenapa satu negara sampai repot-repot, ber-effort-effort gitu ya, merubah negaranya, merubah namanya gitu ya. Ini bahkan eh, Turki 2022, 2022, 2022 dia bubar. Jadi kalau misalnya saya tuh kadang mikir ya, kalau merubah nama negara itu kan repotnya bukan main. Ya. Kalau kita merubah nama sendiri secara administratif kan repot, repot itu. Nah, kalau ACN kan tidak merubah nama secara administratif, tapi secara mental dan spiritual. Nah, ini mereka merubah secara administratif dan negara itu repot banget. Harus memang betul-betul dengan alasan yang tepat agar disetujui gitu untuk merubah nama. Nah, itulah kenapa kalau nama itu nggak penting, ngapain mereka repot-repot merubah nama negara. Nah, tapi sebetulnya apa yang saya rancang di sini adalah sebetulnya untuk keluarga saya sih sebetulnya awalnya karena untuk mereka berdua saya berikan nama yang paling keren karena bagi saya itu eh, apa ya nama itu adalah warisan yang paling berharga yang bisa orang tua berikan kepada anaknya. Kalaupun Anda tidak bisa berikan apa-apa, minimal nama terbaik yang bisa Anda berikan. Karena kalau Anda berikan nama terbaik, nanti hidupnya dia akan jauh lebih terjamin dibandingkan Anda berikan nama-nama berisikan identitas kematian di dalamnya. Itu akan lebih buruk dan sudah terbukti mereka ini berdua sudah memiliki prestasi yang menurut saya sih luar biasa karena di usia saya sama dengan mereka, saya tidak punya prestasi apa-apa, teman-teman. Tapi mereka di usia sekarang yang mereka ini, mereka sudah punya prestasi yang luar biasa. Dan saya eh, apa namanya? Saya memperlakukan mereka tidak spesial karena saya cuma memberikan nama aja yang terbaik buat mereka. Gitu ya, teman-teman. Jadi, mohon maaf jika Anda tidak begitu percaya atau tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di blog Senin. Mungkin Anda mengatakan lihat sebenarnya apa sih dibilang Bapak itu memang nama penting gitu misalnya. Ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Saya nggak ambil pusing gitu kalau Anda tidak percaya. Karena memang saya merancang Hypnocoach Name itu untuk diri saya dan keluarga saya. Tujuan awal. Tujuan. Tapi karena guru spiritual saya menyuruh saya untuk mempublikkan ini, akhirnya saya lakukan juga. Nah, manfaat dari Hypnocoach Name adalah membuat nama bagi itu wajib, teman-teman. Terus cek nama calon pasangan itu juga boleh, silakan biar nanti tidak ditipu pasangan. Cek nama calon karyawan ini juga bagus agar nanti usaha Anda tidak melancang mencik kemana-mana ya, tidak ditipu oleh karyawan. Karena kalau kita lihat nama mereka, kita tahu mereka akan bergerak sampai mana aja. Cek nama calon partner bisnis biar nggak ditipu nanti. Cek nama bisnis biar nggak bisnisnya Anda udah ikut dia bangkrut gitu kan. Terus cek nama tempat yang Anda baik, misalnya Anda mau tinggal di mana itu juga bisa. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau ada namanya, Anda bisa cek. Ya, bahkan ini udah mau lagi demam-demam Piala Dunia gitu. Itu kan ada nama tuh timnya. Itu saya juga udah cek semuanya. Ya, udah. Dan ACN memprediksi cukup eh, tinggi persentase berhasil. Oke, 10 hal logis kenapa HCN pilihan yang paling bijaksana adalah karena HCN menggabungkan beberapa ilmu nama, jadi bukan satu satu ilmu, memperbaiki pusat, jadi mencegah biaya salah arah hidup. Ya, kalau Anda salah arah hidup, teman-teman, biaya mahal banget untuk baliknya. Membaca pola nama bukan sekedar arti indah, ya, bukan namanya bagus indah gitu enggak. Ada energi di belakangnya yang bisa dibaca. Bisa dipakai sebelum metode lain. Jadi kalau Anda punya metode-metode lain untuk merubah hidup, dengan HCN tidak akan bertentangan. So HCN mendukung semua metode yang ada. Memberi keputusan praktis bukan penjelasan. Jadi contoh misalnya Anda baca, eh, contoh misalnya ini, Anda mau rekrut karyawan, Anda baca namanya. Keputusannya praktis pasti orangnya ini tempatkan di sini. Gitu. Gampang kan nggak penjelasan gitu sebaiknya gitu nggak gitu. Nah cocok untuk pribadi, anak pasangan usaha dan brand. Lebih dalam daripada motivasi sesaat.
Ya, kamu bisa ikut seminar gitu ya, nggak ACN itu nggak gitu. Dia dari dia dia lebih dalam lagi memotivasi. Dia memotivasi energi Anda, bukan pikiran Anda. Melindungi keputusan besar sebelum terlambat. Ya, bayangin aja kalau saya tidak tahu HCN, teman-teman ya, bayangin aja nih. Kalau saya tidak tahu HCN, zaman robot trading di pandemi itu, mungkin saya udah ikut tuh. Ya, zaman ingat tahu ya, mungkin ada yang kena ya di sini ya, yang ikut robot trading ya. Itu saya tidak pernah ikut karena selalu saya cek nama-namanya dan itu nggak ada yang bagus semua. Ibu ngapain saya ikut? Coba itu saya ikut. Berarti saya bisa habis berapa mungkin Bang, gitu. Nah, untung ada ACN, ACN itu. Terus investasi identitas jangka panjang. Kita saya bilang tadi, nama itu cuma sekali seumur hidup dan Anda bisa nikmati di sisa hidup Anda. Nah, ini tadi ya, apakah ada cara lain kan gitu tuh. Judulnya tadi sama Bro Prabu dibilang. Apakah ada cara lain untuk merubah kehidupan selain berubah nama? Jawabannya adalah ada. Nah, jadi tidak harus nama, gitu ya. Tapi cara tersebut butuh waktu, biaya, dan konsistensi seumur hidup. Nah, ini dia cara-cara lainnya. Saya rangkum menjadi 5 cara di luar nama. Pertama, belajar meditasi. Silahkan cari guru meditasi. Silahkan, nah ini udah saya sertakan biayanya kurang lebih segitu. Terus Anda cari guru spiritual yang memang betul-betul spiritual, bukan kelihatannya spiritual, ya tapi sebetulnya hanya mau ngambilin uang Anda gitu, nggak, tapi memang betul-betul guru spiritual. Terus Anda perlu belajar hipnoenergi, bukan hipnoterapi biasa, tapi hipnoenergi. Nah ini juga lumayan dan butuh butuh latihan banyak gitu. Terus Anda perlu ritual, Anda bisa cari ritual-ritual yang lagi heboh ke Gunung Kawi gitu. Misalnya gitu. Cuma biasanya kan ritual itu ada tumbalnya teman. Jadi kalau ada siap ya silakan. Terus Anda miliki benda-benda berenergi, itu juga bisa. Jadi 5 cara ini itu bisa merubah hidup Anda. Tetapi hasilnya tidak permanen. Ya, karena Anda harus terus melakukan itu. Nah sekarang, solusi yang lebih permanen adalah dengan membuat nama baru. Tidak wajib ubah KTP, SIM, KK, ijazah, dan lain itu nggak harus. Jadi pakai di alam mental dan spiritual. Jadi kenapa lebih bijak solusi nama? Karena lebih simpel, lebih mudah. Tidak perlu latihan bertahun-tahun seperti meditasi, latihan bertahun-tahun. Tidak perlu bergantung pada perlindungan luar. Jadi Anda tidak perlu takut kemana-mana, tidak ada pantangan, tidak ada apa-apa, semua tidak ada. Dan nama ACN mengganti pusat identitas, bukan menekan. Nah, semuanya kan ada biaya. Di sini ada biaya. Di sini ada biaya. Jadi kalau seandainya biayanya itu sama-sama keluar biaya, Anda pilih yang mana? Anda pilih yang tidak permanen atau yang permanen. Nah, sekarang disinilah ditentukan tingkat kebijaksanaan Anda, teman-teman. Ingat ya, sama-sama keluar biaya. Anda pilih solusi yang tidak permanen atau permanen. Pertanyaannya di situ. Sama-sama keluar duit. Ya, sama-sama keluar ongkos. Sama-sama keluar ongkos nih. Anda pilih jalan kaki atau naik motor gitu misalnya sama-sama keluar ongkos, naik jalan kaki keluar ongkos, naik mobil naik motor keluar ongkos sama. Jadi Anda bisa pilih itu. Nah ini contoh pembacaan kecelakaan. Jadi ada 3 identitas kecelakaan yang muncul di nama korban. Nah dan akhirnya korban meninggal di umur 6 tahun. Sorry. Apa namanya? Ya betul di umur 6 tahun. Jadi ditabrak gitu lagi. Nah, dibaca di lewat ACN bahwa di nama korban ada 3 kecelakaan. Dan ini tidak akan pernah berubah pembacaannya, teman-teman. Mau saya bacain di tahun 2000 apa ya 2020 ya hasilnya seperti ini. Mau saya baca 2021 ya hasilnya seperti ini. Jadi pembacaan analisa ACN itu tidak berubah. Ya, yang berubah itu apa namanya keadaannya yang berubah. Nah, ini membuktikan bahwa hakian itu bukan ramalan. Karena kalau ramalan kan berubah-ubah. Ramalan itu bisa berubah-ubah. Nah, hakian ini tidak berubah. Karena namanya tidak pernah dirubah. Dibacaannya akan selalu sama. Jadi mau dibacakan kapan,
Mau dibacakan sebelum atau sesudah kejadian sama. Itu yang sama aja hasilnya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya tidak hidup sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita hidup dengan identitas yang kita bawa. Ya ada, masih ada juga. Nah, perbandingan biaya, ya saya kasihnya sedikit perbandingan aja nih buat teman-teman. ACN HP tas skincare. Nah, bedanya adalah pengeluarannya berulang-ulang. HCN ini termasuk kategori investasi sekali seumur hidup. Nah, gadget HP. Saya yakin yang ikut Zoom ini HP-nya pas di atas 3 juta gitu. Dan sudah pasti HP itu kalau Anda pebisnis ya, kalau Anda bekerja memerlukan teknologi, 5 tahun pasti ganti. Karena memorinya penuh. Terus HP-nya sudah tidak akan kuat menampung updatean dari program yang ada di HP-nya itu sendiri gitu. Anda beli lagi 5 juta. Dan pas pada saat itu ya bukan 5 juta lagi lah harganya. Itu Anda beli berkali-kali, diganti berkali-kali. Dan ujungnya hancur juga. Terus tas, fashion. Nah ini juga sama, ibu-ibu terutama. Bagi ibu-ibu yang ikut Zoom ini, beli tas puluhan juta gitu. Gitu. Ya oke-oke aja, sih, santai-santai aja gitu ya. Padahal itu sebetulnya eh, tes terier, apa sih namanya bro? Kebutuhan yang nomor 3 itu. Tes terier, asik. Jangan Tersier, lupa tersier. pelajaran tersier ya. Pelajaran ilmu zaman dulu banget. Nah, terus skincare. Nah, ini lebih oke lah. Menurut saya sih skincare lebih oke daripada dua yang di atas itu. Apa misalnya? Kalau skincare kan memang untuk diri kita, investasi diri kita kan gitu kan. Oke, masih penting. Tapi ya kalau skincare Anda abal-abal juga ya, merkuri dong isinya ya, jebol mukanya. Teman. Banyak tuh ya skincare yang kalau Anda nggak bisa milih skincare, hati-hati gitu ya. Cowok pun juga sebenarnya harus perlu skincare. Karena kan radiasi sekarang itu sudah berbahaya. Nah, ini yang paling nomor 4 ini sebetulnya yang gaya hidup ini ya. Gaya hidup kebutuhan gengsi itu bisa unlimited biayanya. Nah, sekarang bandingkan dengan ACN level 2. ACN level 2 itu entry-nya 93%, biayanya 4442, 4.420. Nah, saya nggak tahu Anda jawab murah atau mahal. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan HP Anda, saya jamin ACN lebih murah. Gitu, ya, dengan HP. Terus ada yang nggak tahu, Pak, HP saya Nokia 3330, Pak. Kalau HP-nya Nokia 3330, kagak bisa ikut Zoom, Pak. Ya, sekali seumur hidup ACN itu, teman-teman. Jadi nggak akan habis-habis dipakai. Ya, membentuk membenahi identitas, tampaknya ke arah yang kehidupan lebih baik. Gitu. Jadi ACN itu bukan pengeluaran biasa. ACN adalah investasi di identitas yang Anda lakukan sekali seumur hidup. Nah, ini juga. Bagi yang merokok, anggaplah rokok Anda itu harganya 25.000. Ya, per bungkus. Ya, pasti bisa lebih murah. Karena sekarang Sampurna aja itu hampir 50.000. Kan. Berarti 30 hari Anda 750.000. Itu setahun 9.125.000. Habis uang Anda bakar untuk rokok. Hasilnya apa? Ya hasilnya rokok gitu kan. Nah di ACN itu Anda bisa dapat dua nama. Bang. Karena kalau 442 itu Anda totalin, itu nggak nyampe 9125 gitu. Gitu ya, jadi nyampe nih, udah beli tadi ya, sampai nih, sorry. Jadi intinya pokoknya dapat dua nama gitu kalau Anda berhenti ngerokok 1 tahun gitu. Ya dan juga efeknya seumur hidup gitu. Ya. Jadi istilahnya itu eh, apa ya? Yang satunya itu habis untuk dibakar-bakar, yang satunya memperbaiki kehidupan Anda gitu. Dan tapi ya Anda pasti tetap milih merokok lah. Oke, jadi eh, satu hal yang boleh Anda lupakan pada materi Zoom pada malam hari ini adalah semuanya boleh dilupakan. Tapi satu hal yang jangan pernah Anda lupakan adalah jika Anda ingin berubah kehidupan Anda, bereskan energi yang mengalir dalam hidup Anda melalui nama Anda. Itu saja yang diingat. Anda boleh lupakan apa yang saya katakan dari tadi tentang apalah energi. Tapi kalau Anda mau beresin hidup Anda, beresinlah mulai dari energi Anda, bukan dari pikiran Anda, bukan dari tindakan Anda.
Karena itu semua adalah efek dari energi dasar. Ya, jadi saya tampilkan lagi yang ini, jangan bereskan di sini, jangan bereskan di sini, tapi bereskanlah ke satu 2 3 gitu ya. Ya, jadi Anda sudah melihat ACN dari awal sampai akhir jika Anda berpikir logis, ya, dan serius ingin merubah kehidupan. Ini untuk yang serius ya. Kalau yang iseng-iseng ya nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi ACN itu jauh lebih logis, lebih serius, mengganti pusat identitas, lebih hemat tentunya dalam jangka panjang. Dan sekali pilih manfaatnya untuk selamanya. Itu bedanya dengan metode lain yang Anda harus pakai dan banyak masih pakai perasaan dan segala macam. Ya teman-teman, jadi itulah pilihannya. Nah inilah rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah banyak orang ingin hidupnya berubah. Ya, jadi mereka memperbaiki kehidupan mereka. Terus yang kedua, yang sering diperbaiki adalah bagian luarnya saja. Jadi cara kerja, pikiran, strategi, segala macam. Nah, yang sering dilupakan adalah identitas mereka. Mereka lupa siapa dia dan apa yang tercantum di identitas itu. Nah, alur kehidupan itu selalu seperti ini. Nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, dan kenyataan. Nah, jika salah identitas, maka hidup Anda bisa ikut berat. Nah, inilah fungsinya ACN hadir ke hadapan teman-teman semua untuk membantu teman-teman mengetahui identitas dan membantu juga untuk membereskan. Jadi mungkin sekian dari saya untuk materi pada malam hari ini dan saya serahkan kembali ke Bro Prabu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love Iya, buat Pak Jendra dulu sama. ya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau analisa nama, bisa gratis cek nama di hypnocoachname.com. Itu sudah saya tulis di linknya di komentar hypnocoachname.com. Bisa cek nama pribadi, nama istri, nama suami, nama anak, nama karyawan, nama usaha, semua boleh ya, bisa dicek. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, pertanyaan pertama gini, Pak Chandra. Biasanya orang tanya, kalau misalkan ini kan dari tadi ngomongnya ubah nama, ubah nama. Oke, misalkan mau ubah nama, tapi kan zaman sekarang susah tuh, mau ubah surat-surat, KTP, segala macam. Nah, menurut Pak Chandra gimana? Perlu nggak ubah nama di KTP? Biasanya pertanyaan umumnya gitu tuh, Pak Chandra. Ya, sebetulnya tidak perlu sih. Ya, tidak perlu. Karena saya pun tidak merubah nama saya di KTP gitu. Saya cuma merubah nama saya di mental dan di spiritual. Jadi nggak usah repot-repot lah. Karena bekerja kok. Saya juga tidak merubah di... Intinya founder HCN aja tidak merubah nama di KTP gitu lah intinya. Ya, mudah sekali ya. Ya, Lalu gampang. terapinya susah nggak Pak Jendra? Biasanya ada yang nanya nih, ada upacara-upacara spiritual-spiritual atau apa gitu, bertapa atau apa gitu Pak Jendra. Kalau terapi HCN kan gampang banget. Lebih gampang dari apa ya? Lebih gampang dari cobaan hidup Anda lah intinya gitu yang sedang Anda Iya, sekarang. betul. Lebih gampang. Pasti lebih gampang. Cuma ulas nulis saja kok, ulas tulis. Iya, jadi terapinya cuma nulis ya teman-teman. Tuh apa, nggak perlu sampai spiritual-spiritual yang rumit-rumit. Anda bertapa itu nggak perlu. Cuma Anda siapin satu buku tulis, satu pulpen, nah tulis saja. Jadi terapi itu lebih mudah dibanding kehidupan yang sulit Yang gitu. Anda sedang alami gitu. Iya, kehidupan yang Karena sulit. orang-orang itu kan kadang-kadang lucu ya, bro. Orang-orang itu kadang-kadang lucunya gini. Mereka eh, akan membereskan masalah pada saat mereka punya masalah. Gitu kan. Itu kebiasaan orang. Padahal sebetulnya kan harusnya kita sebelum masalah itu terjadi ya ditanggulangi dulu gitu loh. Sebetulnya kan gitu kan. Jadi kayak 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 ke dokter lah contohnya. Orang-orang kebanyakan ke dokter kalau dia sakit ya ke dokter gitu. Padahal sebetulnya nggak gitu. Harusnya ya Anda kalau sehat pun ke dokter cek misalnya. Atau sekarang kan nggak usah ke dokter ke inilah klinik klinik kesehatan. Klinik kesehatan udah lengkap soalnya ada cek darah, cek apa gitu. Minimal Anda tahu kadar kolesterol Anda berapa, minimal Anda tahu kadar gula Anda, asam urat Anda, itu minimal tahu gitu. Jadi kalau misalnya tinggi gitu,
Nah, berarti oh bisa tinggi turunin gitu kan. Nanti tiba-tiba kaki sakit, ngilu-ngilu. Pas Murad 11 gitu misalnya. Ya, Terus, jadi lebih baik wah, mencegah daripada mengobati ya katanya kayak gitu. iya betul. Itu betul sebetulnya. Iya. Nah, mumpung kalau 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 misalnya teman-teman yang hadir di Zoom ini yang belum ubah nama itu, tapi udah cek nama, terindikasi namanya itu berbahaya ya, mending lebih dulu diubah daripada itu terjadi dahulu. Repot. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Edi Malik. Apakah nama panggilan atau nama panggung bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan berkenaan dengan kesehatan, kekayaan, dan lain-lain atau bagaimana, Pak? Eh, Nama panggung itu pengaruhnya sedikit, Pak. Pak Edi. Yang paling berpengaruh ya nama dasar. Nama yang paling panjang dalam hidup kita. Biasanya itu nama di KTP kan. Nah, itu yang paling berpengaruh. Nama panggilan ya berpengaruh, tapi enggak masa berpengaruhnya itu tidak panjang. Jadi, eh, sebetulnya nama panggilan sih bebas-bebas saja ya. Yang penting itu nama dasarnya yang bagus. Gitu. Iya. Ini ada juga dari Bu Karuna. Bu Karuna ini sudah ubah nama level 2 ya, Pak Jendra. Berasa banget Baru deh. energinya sejak rubah nama dan saat terapi menulis nama secara harian. Terima kasih semesta, Pak Jendra, Pak Prabowo. Terima kasih juga Bu Karuna ya. Nah, ini Berasa banget. contoh. Mm-mm. Sebagai Contoh info, ya. Bu Karuna ini emang dia peka energi, Pak. Jadi Oh, oke. sering bantu orang energi healing lah gitu. Jadi dia pas ubah nama, nah mulai tuh berasa tuh eh, kenceng gitu. Terus dia cerita juga ada aja orang yang nawarin peluang-peluang usaha gitu. Jadi ya mantap Bu Karuna dilanjutkan Nah, aja terapinya ya. ini contohnya di mana yang saya cerita tadi ya. Kalau Anda punya identitas bagus, Anda tambahkan doa di situ, maka akan bagus banget. Nah, contohnya Bu Karuna tuh. Bu Karuna dulu ya saya yakin berdoa kok, pasti berdoa Bu Karuna dulu. Dan sekarang pun berdoa juga kan. Cuma yang membedakan apa? Identitas yang sekarang dibandingkan dengan identitas yang dulu, sekarangnya lebih nyambung sama doanya gitu kan. Kalau dulu kan berdoa saya dapat rezeki gitu misalnya. Tapi di namanya lama ini ada energi miskinnya, identitas miskinnya. Ya dapat rezeki tapi di setup sama si miskin. Cuma segini doang selesai gitu. Nah, kalau misalnya eh, identitasnya udah diselaraskan, diisiin kaya gitu misalnya. Ya makanya lebih enak lagi berdoanya kan. Doanya mungkin sama aja, tapi hasilnya kan berbeda gitu. Karena identitasnya berubah. Gitu ya. Iya, mantap mantap. eh Bu Karuna juga sering ini nih, apa bantu-bantu orang sembuh sembuh tapi di bidang energinya dia juga sudah apa ya beberapa referensi dari Bu Karuna juga udah masuk ubah nama juga. Thank you ya Bu Karuna ya sudah Siap. bantu Terima jadi kasih Bu. Karena saluran sudah berkatnya membantu buat orang lain juga gitu. CSN untuk memberi energi yang lebih baik untuk Indonesia sih tentunya. Iya, berkontribusi untuk semesta. Dari dulu sudah dikasih tahu semesta kalau namaku nggak cocok dan harus rubah nama. Makanya sangat bersyukur berjodoh rubah nama dengan Pak Jendra. Terima kasih Pak Jendra. Oh, iya. Mantap. Oh, Eh, berarti memang dari dulu dah. Oh, sama Bu, sebenarnya sama Ibu Bu Karona itu sama saya. Saya tuh sebenarnya nggak dari dulu itu bro. Saya tuh nggak ngerasa nama saya tuh nggak cocok gitu. Kayak nggak enak banget nih nama gitu. Dari dulu itu, dari dulu. Ujung-ujungnya menemukan aja ya, ya gitulah intinya. Jadi sama Bu Karona, cuma bedanya kan apa ya? eh, Bedanya saya di pembuatnya sekarang gitu. Karena tinggal nggak usah berpikir itu lagi, tinggal buat aja dan iya. lebih enak. Iya. Karena sebetulnya daripada saya mah harus riset lagi dulu sebelumnya repot banget itu. Oke, terima kasih eh, Bu Karuna ya, terima kasih Pak Jendra ya. Ini ada dari Kak ya user, saya ingin banget rubah nama tapi untuk saat ini belum ada uangnya. Saya mau nabung dulu Kang. Silakan Pak, Bapak atau Ibu user ya.
Di WA Group saya sering share-share afirmasi rezeki sama doa untuk apa ya, membantu booster rezeki supaya bisa ada rezekinya dapat uang dan bisa ubah nama. Gitu intinya. Dan Nah, sudah itu banyak yang bisa tuh. berhasil. Itu silakan diikuti ya di WA Group ya, sering saya share. Tuh. Terus em, satu hal Pak Jenderal, ini kemarin ada Bu Bu Susan nanya gini, eh Pak, saya lagi terapi nama, tapi kok 3 harian ini saya emosian gitu. Nah, apakah itu dari terapi nama? Apakah itu bentuk detox ya sebenarnya ya Pak Jendra ya? Iya, salah satunya kan memang memang setiap perubahan pasti ada side effect-nya untuk diri kita gitu. Itu udah normal, justru itu artinya namanya bekerja, bro. Iya. Jadi emang Sedang ada, jadi emang ada fasenya detox energi ya, karena energi nama yang lama itu berat gitu ya, atau ada identitas yang berbahaya atau negatif itu yang dikeluarkan gitu. Jadi nggak dipendem ya, kayak kayak pengobatan Cina kalau aku lihat ya Pak Jendra ya. Kalau bergerak. pengobatan barat kan pakai antibiotik langsung langsung dimatiin, tapi entar nggak lama ada efek samping, timbul lagi. Tapi kalau pengobatan Cina itu kan diobatin sekali terus ada efek seperti apalah gitu, tapi abis itu sembuh total gitu. Nah, sama kayak Ya, terapi nama juga aku lihat kayak gitu. Kayak ada orang yang oh ternyata emosinya jadi marahnya jadi keluar, jadi habis gitu, selesai, ya udah tuntas, nggak ada bermasalah lagi gitu ya Pak Jendra ya. betul, bro. Karena teknologi teknologi sebetulnya kalau 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 ACN kan teknologinya yang berbeda gitu. Anggaplah kita, ACN itu kalau di ke dokter itu teknologinya udah di stem cell gitu. Paham ya? Ya, Teknologinya stem cell gitu. Bukan lagi obat, enggak, tapi sel Anda yang diperbaiki, bukan dikasih obat. Karena kan tubuh itu nggak perlu obat sebetulnya. Tidak perlu obat. Tapi dia perlunya vitamin, suplemen itu dia perlu. Tapi kalau obat dia nggak perlu karena dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan dia sudah dirancang oleh Tuhan. Itu hebat banget dah. Anda sudah punya polisi dalam diri Anda sudah punya presiden, DPR, MPR itu semua udah ada di tubuh Anda. Jadi bedanya ya mereka nggak korupsi aja. Udah. Jangan disuruh mereka korupsi dengan cara Anda tidak membalancekan itu gitu. Nah, ACN itu kalau kita analogikan seperti itu, dia itu di sistem stem cell, memperbanyak sel, memperkuat sel, bermain di area sel. Jadi begitu selnya bagus, wah itu Anda langsung, pokoknya orang sakit dan tidak sakit, teman-teman, itu bedanya di jumlah sel aja. Kalau dia sakit, berarti jumlah sel yang rusak itu lebih banyak daripada jumlah sel yang sehat. Itu aja. eh, oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Edi, apakah nama yang sudah dibuat dari HCN dari ejaan kata per kata bisa dibalik-balik? Apakah itu bisa mempengaruhi energinya atau tetap saja? Ya Pak. Kalau dibalik-balik mempengaruhi hitungan yang lain, Pak, sebetulnya. Jadi nggak bisa dibalik. Jangan dibalik sih sebetulnya. Karena ACN kan pakai 8 hitungan, jadi kalau Bapak balik itu, bisa jadi dia bentrok di hitungan yang keberapa gitu. Jadi kalau saya udah kasih ya itu aja gitu. Jangan juga kreatif gitu. Wah, ini kayaknya lebih bagus isi S nih gitu. Apa isi S gitu. Itu udah rusak Pak. Tuh, jadi tidak boleh diutak-atik. Iya, karena bisa aja, oh sorry, karena nama yang sudah dikasih di HCN itu sudah diselaraskan sama tanggal lahir Anda ya. Kalau misalkan diganti-ganti, nanti tiba-tiba nggak selaras, malah jadi berbahaya. Nah, Jadi level. apa yang dikasih, itu aja, dah. Ikutin aja, tuh. Tidak Jangan dimodif. kreatif-kreatif. Ya jangan dianggap ACN itu seperti Anda beli motor terus Anda modifikasi ganti shock breaker, Ah, ganti ini iya, enggak iya. enggak. Nggak bisa, dia harus standar pabrik. Iya. Knalpotnya diganti gitu nggak bisa ya. Oke. Stangnya diganti, lampunya diganti nggak bisa. Jadi udah itu aja.
Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita sudahi webinar kita malam hari ini. Dan besok itu kita ada Zoom lagi, tapi Zoom-nya khusus untuk belajar HCN dari studi kasus ya. Oh, ini ada dari Bu Erni ya. Bentar. Hmm, Bu Erni nanya gini, saya lagi terapi nama untuk anak saya. Waktu terapi hari kelima, suami saya ketabrak mobil sehingga kakinya bermasalah. Apakah ini efek dari ganti nama? Ada nama yang dihilangkan dari nama lama yaitu Fajar. Kebetulan yang memberikan nama Fajar adalah suami saya. Nah, ini ada hubungannya nggak, Pak Jendra? Yang ganti nama anak ibu kan, bukan suami Jadi berarti. Bu Erni ini yang ganti nama anaknya, terus Bu Erni ini yang Iya. terapika, Oh iya, gitu. nggak ada hubungan. Ya, Nggak ada hubungan karena yang terapi nama kan anaknya, bukan suaminya. iya. Harusnya Bu Gitu. Erni cek nama suaminya. Iya benar. Itu yang paling benar, Bu Erni. Nah, Ini Bu kan saya Erni baru tahu nih, Bu Erni kan sering WA ya. Coba Ibu suaminya cek nama dicek. suaminya, gitu. Karena nama Tuh. Bu Erni dan nama anak nama baru anak Ibu nggak berpengaruh ke nama bapaknya. Yang berpengaruh Nama adalah nama itu bapaknya itu sendiri. gini Gitu. Bu, Harus nama dicek. itu sifatnya internal, memvibrasi keluar. Gitu. Tapi sebelum dia bisa masuk ke diri kita dengan sempurna, dia belum bisa terlalu kuat memvibrasi keluar. Karena kan dalam belum beres apa yang divibrasi keluar. Jadi nggak ada hubungan sebetulnya. Iya. Kecuali dicek namanya, nanti ada kecelakaan di nama suaminya. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan namanya dia sendiri, tapi ya bukan dengan nama anak ibu yang diterapi. Nggak ada itu, nggak ada Iya. itu. Ya, Itu ya, Beda nama terima jauh. kasih. suaminya. Ya, silakan Ya, Bu terima Erni mau kasih bicara. Mas Prabu. Iya, terima kasih Mas Prabu. Soalnya Ya. tadi pagi tuh kucing saya juga ketabrak juga. Jadi saya pikir apa ada hubungannya. Ya sudah, kalau emang nggak ada. Oke, saya nanti Dicek mau tuh. tanya yang atas nama suami ya. Iya, Oke. cek nama suaminya Iya, ya, Bu. Itu kita lihat nanti ada identitas kecelakaan atau enggak, terus iya, iya. energinya berapa. Iya. Terima kasih Pak Prabu Iya, sama Bu Pak Erni, Joni. sama-sama. Ya, betul, Bu. Iya. Oke. Oke, lanjut lagi. Tadi ya saya mau info besok itu ada Zoom belajar HCN. Itu belajarnya tentang studi kasus nama-nama, studi kasus identitas, studi kasus energi, studi kasus macam-macam ya. Jadi kita bahas bagaimana si HCN ini kayak secara keilmuan itu bisa menghasilkan suatu analisa. Terus dari analisa itu kenapa itu bisa terjadi, efek-efeknya apa, itu besok jam setengah 8 malam. Itu kita belajar studi kasus lebih dalam. Kalau yang mau ikut, boleh. Nanti linknya saya share di WA Group. Ya, nanti saya share di WA Group. Bisa ikut, itu juga gratis setengah 8 malam. Bareng sama Pak Jedra. Dan besok itu pasti lebih, apa ya, lebih santai, tapi lebih tanda kutip lebih seru gitu karena studi kasusnya saya sudah siapin dan Pak Jendra juga belum tahu studi kasusnya yang saya siapin apa jadi lebih spontan gitu. Biasanya saya akan kasih nama ini, kejadiannya ini, nah lalu eh, kenapa ini bisa terjadi? Nah, disitulah baru Pak Jendra kasih analisa gitu ya. WA ke saya aja tuh kalau siapa ya Pak DMD ya. WA aja ya Pak ya. Ini Pak DMD diundang Bu Ayumi bukan ya? Kalau diundang Bu Ayumi nanti kontak Bu Ayumi juga bisa sih. Kalau nggak kontak ke saya juga bisa. Ya, oke. Sampai ketemu besok ya, Pak Jendra. Kita setengah 8 ya, on time seperti biasa. Kita Ya, belajar kasus-kasus. Ada tambahan dari Pak Jendra sebelum kita tutup? oh, dari saya sih nggak ada. Nggak ada Nggak ada ya. tambahan. Ya, Kita besok kita nanti bahas yang tinggal, seru-seru Pak Jendra. tinggal, tinggal bagi teman-teman yang pingin cek nama, silahkan Ya, dicek. Terus kalau mau lihat besok ya silakan. siap. Itu saya kasih linknya, hypnocoachname.com. Jadi langsung saja ke hypnocoachname.com. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Jendra. Prabu. Sampai ketemu besok Sampai setengah 8. jumpa. Bye-bye. Saya end meeting ya. Ya.